Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Emma Ismawati NPM 2060. Kemudian rekan saya Aisyah Teti NPM 2061 dan Ivo Arsela NPM 2066 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai persediaan kertas koran, pemakaian kertas koran dan penghasilan sirkulasi. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Jadi sebelum membahas persediaan kertas koran, pemakaian kertas koran, dan penghasilan sirkulasi, terlebih dahulu kami menjelaskan mengenai audit persediaan. Jadi audit persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Adapun tujuan utama pemeriksaan persediaan adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, persediaan secara fisik benar-benar ada. Yang kedua, prosedur pemisah batas atau cut-off persediaan telah dilakukan dengan memuaskan. Yang ketiga, persediaan telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PSAK yang diterapkan secara konsisten. Kemudian yang keempat, persediaan yang bergerak lambat atau slow moving, usang, rusak dapat diidentifikasi dengan tepat dan dicadangkan dalam jumlah yang memadai. Kemudian yang kelima, penghitungan matematis dalam daftar persediaan telah dibuat dengan cermat. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari Emma Ismawati tentang audit persediaan. Persediaan yang dijaminkan telah diidentifikasi dan diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Walaupun tujuan-tujuan audit yang disebutkan di atas diarahkan terutama atas ekstensi dan valuasi persediaan dalam neraca, tetapi auditor harus selalu ingat bahwa audit terhadap akun persediaan dilakukan harus berhubungan dengan harga pokok penjualan dan akun-akun terkait lainnya dalam laporan laba rugi. Yang selanjutnya yaitu program pemeriksaan. Yang pertama ada tentukanlah tanggal untuk melakukan observasi perhitungan fisik persediaan dan pelajarilah prosedur yang dilakukan klien. Yang kedua, lakukanlah observasi atas perhitungan yang dilakukan klien dan catat persediaan kertas kerja yang ada pada akhir tahun kecuali bahan-bahan seperti tinta, film, supplies, kantor karena tidak bersifat material. Lalu yang ketiga, catatlah secara terpisah pengujian atas persediaan kertas koran yang meliputi jumlah roll, ukuran, warna, dan berat. Perhitungan dilakukan atas seluruh persediaan yang ada 100%. Yang keempat, tentukan ketepatan cut-off terhadap persediaan kertas koran dan pembelian dengan menggunakan data yang ada dalam laporan penerimaan barang. Yang kelima, dapatkan salinan atau kopi penilaian persediaan menurut klien. Periksa perkalian horizontal dan penjumlahan vertikal dan telusurilah totalnya ke neraca saldo. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ivo Arsela. Selanjutnya yaitu telusurlah hasil observasi perhitungan fisik persediaan ke penilaian persediaan menurut klien. Dapatkan faktur-faktur pembelian kertas dan biaya angkutnya dan periksalah ketepatan harga pokok per unit yang digunakan dalam C1 dan C3 5 Januari 1996. Penentuan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Buatlah suatu tes menyeluruh untuk pemakaian kertas koran dengan melakukan penjumlahan atas seluruh faktur pembelian kertas ke C3 termasuk biaya angkut untuk tahun ini. Tunjukkan perubahan C3 C4 pada 6 Januari 1996 awal dari saldo akhir persediaan. Kemudian hitunglah jumlah M1 kertas koran untuk digunakan dalam pengujian penghasilan. Buatlah memo mengenai ringkasan hasil observasi atas perhitungan C6 persediaan 6 Januari tahun 1996. Yakinkan bahwa harga pokok pengganti tidak lebih rendah dari harga pokok berdasarkan faktur-faktur C1 5 Januari 1996 akhir tahun.
Yang terakhir yaitu periksalah bahwa semua pembelian kertas pada tahun ini telah termasuk dalam elemen persediaan fisik C1 5 Januari 1996. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.